Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Gatina Somendrova di dalam program Imamat yang Rajani. Dan pada program kali ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita dengan tema Langit tak selalu biru dan jalan tak selalu rata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pernah mendengar ada seorang anak Tuhan berkata seperti ini. Kalau memang Tuhan itu mengasihi saya, mengapa Dia mengizinkan saya menghadapi banyak masalah dalam hidup saya? Atau juga pernah mendengar dari anak Tuhan yang lain berkata, kan saya sudah melayani Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, saat teduh, nyumbang gereja, berbuat baik. Pokoknya semuanya saya ikuti, saya lakukan semuanya. Tetapi mengapa hidup saya sampai saat ini tidak pernah bebas dari masalah? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hadirnya masalah dalam kehidupan seseorang itu tidak pernah membuktikan bahwa Tuhan sedang tidak mengasihi orang tersebut. Yang kedua, bahwa keterlibatan kita di dalam suatu pelayanan, serajin apapun, sedisiplin apapun, setulus apapun, seperti contoh-contoh aktivitas rohani yang sudah tadi saya sebutkan itu juga tidak pernah dimaksudkan untuk mengecualikan seseorang terhindar dari masalah. Itu setidaknya didasarkan pada 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur, ia akan kuhajar, karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya bisa jadi bahwa ketika ada masalah dalam hidup kita, ada teguran Tuhan, Tuhan menghajar kita dengan masalah-masalah, sama sekali tidak membuktikan bahwa Tuhan sedang tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, Tuhan sedang mengingatkan diri kita bahwa Dia sedang mengasihi kita. Kemudian di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20 juga berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya benar, dan tentu saja tidak jauh dari aktivitas-aktivitas rohani yang saya katakan tadi. Namun, menjadi orang benar dan terlibat di dalam aktivitas-aktivitas rohani yang dilakukan sesungguh-sungguh apapun, yang dilakukan sedisiplin apapun, itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengecualikan seseorang terhindar dari masalah. Pertanyaannya adalah, apa manfaat atau apa alasan mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, saya menemukan ada 6 alasan atau ada 6 manfaat mengapa masalah terjadi diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah untuk melatih otot-otot rohani kita. Kalau kita melihat cara induk burung Raja Wali untuk melatih sayap anak-anaknya, maka di sana kita akan mendapatkan adanya manfaat atau alasan dari mengapa Tuhan mengizinkan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, ternyata induk burung Raja Wali itu tidak selama-lamanya memanjakan anak-anaknya dengan kenyamanan di dalam sarangnya. Ada saatnya induk burung Raja Wali itu akan mengagetkan anak-anaknya
akan mengacak-ngacak sarang anak-anaknya itu, sehingga anak-anaknya itu tentu saja mereka kaget dan ketakutan. Bahkan induk burung Raja Wali itu bukan saja hanya menggoyang bangkitkan sarangnya, tetapi juga membuat atau memaksa anak-anaknya itu harus keluar dari sarang mereka. Nah, bayangkan anak-anak burung Raja Wali dipaksa keluar dari sarang mereka, sudah terbayang apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah anak-anak burung Raja Wali itu mau tidak mau ketika mereka keluar dari sarang dijatuhkan oleh induk burung Raja Wali, maka mereka akan mencoba secara terpaksa mengepakkan sayap mereka. Tetapi karena belum terlalu kuat, akhirnya mereka terjun bebas atau jatuh ke bawah. Apakah induk burung Raja Wali sadis menghendaki anak-anaknya mati jatuh ke bawah? Tidak. Ketika burung Raja Wali itu belum berhasil dia mengepakkan sayapnya karena masih belum kuat, maka induk burung Raja Wali itu dia akan terjun ke bawah, dia akan mengejar anaknya itu, kemudian dia akan mengembangkan sayapnya, dan kemudian dia akan menopang anaknya itu di atas sayapnya, lalu dia bawa lagi ke tempat yang tinggi sehingga anaknya itu tidak sampai jatuh ke bawah. Nah, apa yang dia lakukan? Dia kembali melakukan hal yang sama, menjatuhkan anaknya itu ke bawah. Seperti itu terus menerus sampai anak burung Raja Wali itu akhirnya dia bisa terbang karena dia telah terbiasa mengepakkan sayapnya, sehingga anak burung Raja Wali itu dia bisa terbang dengan kepak sayapnya yang sudah kuat itu, dan dia bisa mengatasi gelombang angin yang datang. Nah, demikianlah cara Tuhan untuk melatih kita dengan mengizinkan masalah di dalam kehidupan kita. Seringkali dia datang mengagetkan kita dengan masalah-masalah dan persoalan yang tentu saja mengganggu kenyamanan kita. Bukan berarti Tuhan sadis dan tidak mengasihi kita, tapi dia justru sedang melatih otot-otot rohani kita. Tetapi manakala kita tidak kuat, bukan berarti dia tidak menolong kita atau membiarkan kita. Makanya tadi dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi mau tidak mau, untuk memunculkan potensi kekuatan dalam otot-otot rohani kita itu harus diperhadapkan dengan sebuah masalah atau persoalan atau tekanan. Manfaat yang kedua dari mengapa Tuhan mengizinkan masalah adalah untuk membentuk karakter kerendahan hati dalam diri manusia. Manusia pada umumnya memiliki sifat yang sombong. Dan tentu saja kita sudah tahu Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, Tuhan benci kepada orang yang sombong, atau Tuhan menentang orang yang congkak. Nah, itu sebabnya supaya manusia itu menyadari bahwa Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya paling bisa, yang merasa dirinya paling benar, bahkan orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya Tuhan itu benci kepada orang yang sombong, dan kepada orang-orang itu Tuhan mengizinkan datang masalah dalam kehidupan mereka agar mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh menyombongkan apapun di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, itu juga yang pernah diberitahukan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayatnya ketiga. Tuhan berkata di dalam ayat itu, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu
dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari kita tidak sanggup menghadapi masalah dan persoalan, maka di situ kita akan segera menundukkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Sebab kita berkata, kita tidak dapat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan adanya masalah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita jadi menyadari bahwa ternyata hidup kita ini hanya oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan saja, bukan oleh kuat dan gagah kita. Kapan itu kita sadari? Seringkali ketika datang masalah melanda hidup kita. Yang ketiga, manfaat dari masalah dan persoalan Tuhan izinkan itu adalah untuk menguji kedewasaan rohani kita. Nah, bagaimana reaksi kita ketika menghadapi masalah dan persoalan? Itu akan menunjukkan apakah kita memiliki kedewasaan rohani atau tidak. Kalau masalah datang kemudian kita marah-marah, bersungut-sungut, menyalahkan sana-sini, menyalahkan Tuhan, itu hanya menandakan bahwa kita masih belum dewasa di dalam iman kita. Sebaliknya, ketika reaksi atau sikap kita dalam masalah dan persoalan, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan meskipun di tengah penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, maka itu menunjukkan kita sudah bersikap dewasa di dalam masalah tersebut. Lalu berikutnya, yang keempat, manfaat dari masalah pencobaan yang Tuhan izinkan itu adalah untuk menguji kesetiaan iman kita. Nah, bahwa seseorang mengklaim dirinya setia kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan suatu ujian. Dan inilah yang pernah dialami oleh Ayub. Ayub dikatakan Tuhan izinkan dia mengalami satu situasi yang terbalik 180 derajat dari keadaannya yang sebelumnya. Keadaannya yang sebelumnya itu dikatakan dia adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Tidak ada orang yang sekaya Ayub. Tetapi di dalam waktu yang sekejap, di dalam waktu 1 hari saja, semua kekayaannya itu habis. Tanpa ada yang tersisa, semua ternak-ternaknya, kambing, domba, sapi, lembunya mati dalam sehari dengan jumlah yang ribuan ekor itu. Tanpa ada yang tersisa, artinya dalam sehari dia benar-benar jatuh miskin. Bukan hanya itu, juga Tuhan izinkan anak-anaknya semuanya meninggal secara bersamaan. Bayangkan seperti apa duka cita yang dialami oleh Ayub menyaksikan peti-peti jenazah anak-anaknya yang ada pada hari itu. Apakah sudah cukup? Tidak, saudara kasih Tuhan. Tuhan izinkan Ayub ditimpa penyakit barah yang busuk, yang gatalnya itu minta ampun, sampai Ayub itu perlu bantuan beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil dia duduk di tengah-tengah abu. Sudah selesai? Nyatanya belum selesai, semakin bertubi-tubi dan membuat tekanan itu semakin berat, yaitu datang dari istri Ayub sendiri. Istri yang seharusnya menghibur, menguatkan, mendukung suami dikala suami menghadapi keadaannya seperti itu, justru istrinya datang menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya karena penderitaan yang sedang dihadapi itu. Di sini kita melihat betapa beratnya penderitaan Ayub, dan saya rasa tidak pernah ada orang yang pernah mengalami penderitaan yang seberat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi hal yang membanggakan Tuhan dan yang juga menjadi inspirasi bagi kita, Ayub dalam penderitaan yang dia lewati,
dia membuktikan dia tetap setia kepada Tuhan dengan tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub sembuh dari sakit penyakitnya, memulihkan segala sesuatu yang pernah ia punya dalam dirinya dengan 2 kali lipat dan luar biasa. Dan itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu janji pemulihan ketika kita bertahan, tekun, setia manakala penderitaan itu datang. Jadi yang keempat, masalah Tuhan izinkan datang dalam hidup seseorang adalah untuk menguji kesetiaan dari orang tersebut. Yang kelima adalah agar kita introspeksi diri. Introspeksi diri itu merupakan proses pengamatan terhadap diri sendiri atau peninjauan atau koreksi terhadap sikap, kelemahan, serta kesalahan diri kita sendiri. Tujuannya apa? Agar ketika kita menemukan ada yang salah, kita segera memperbaikinya dan tentu saja bertobat. Dan itulah yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, duka cita itu tentu saja masalah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi itulah harapan Tuhan yang Tuhan inginkan ketika dia mengizinkan masalah terjadi. Ketika masalah itu terjadi, dia berharap hal itu menghasilkan pertobatan dalam hidup kita yang membawa kepada keselamatan. Yang terakhir, manfaat atau alasan dari masalah persoalan Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mengetahui siapa yang kita andalkan. Saat masalah datang, biasanya masalah itu akan mendorong kita untuk segera mencari jalan keluar. Betul tidak? Iya. Tetapi kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mencari jalan keluar dengan mengandalkan manusia, atau mencari jalan keluar dengan mengandalkan Tuhan. Tentu jawabannya dari pilihan itu adalah kepada pribadi masing-masing. Nah, siapa yang kita andalkan ketika ada masalah dan persoalan dalam hidup kita? Masalah itu sendirilah yang akan menentukannya. Makanya kita diberitahu oleh Rasul Paulus ketika dia menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup dia, siapa yang dia andalkan. 2 Korintus 1 ayat 9 berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, persoalan itu terjadi, masalah itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Siapa yang Bapak Ibu andalkan, yang Bapak Ibu percayai ketika saudara menghadapi masalah dan persoalan? Mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Dia, Allah, yang membangkitkan orang-orang mati. Bila mana Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, maka silakan dibagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Yang Dia janjikan adalah kekuatan, penyertaan, Dia menopang, Dia mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam imamat yang rajani.